manusia dan nasib kekalnya. Kita masuk fakta yang selanjutnya, masih berkaitan dengan perbuatan baik. Nah, yang ini penting, saudara. Mengapa perbuatan baik itu tidak bisa? Karena manusia tidak sempurna. Karena begini, dalilnya adalah Allah yang sempurna tidak dapat mentolerir atau mengkompromi ketidaksempurnaan itu, saudara. Nggak bisa di hadapan Tuhan. Jika demikian, maka surga akan sama menjadi seperti dunia. Nggak ada bedanya. Jadi begini, di surga itu tidak ada cacat celah. Sama sekali bersih, tanpa noda dan dosa. Ketika kita di surga, kita memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus, maka di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada kejahatan, di sana tidak ada dosa. Di sana yang ada sukacita, tetapi berbeda dengan dunia. Kalau kita memakai pola dunia, maka tidak bisa disamakan dengan pola surga. Jadi jelas Allah yang sempurna tidak dapat mentolerir atau mengkompromi ketidaksempurnaan di hadapannya atau di hadiratnya. Karena kenapa? Karena demikian surga tidak ada bedanya dengan dunia. Ini jelas, saudara. Surga dan dunia itu berbeda. Nah, Bapak Ibu, malam ini kita akan belajar satu topik perenungan firman Tuhan, yaitu nasib kekal manusia dan jaminan keselamatannya. Ya, Bapak Ibu, ini memang sebuah refleksi teologis mengenai doktrin keselamatan. Ya, jadi sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau mengingatkan kita, Bapak Ibu, bahwa kita sebagai gereja atau orang percaya jangan berpikir bahwa doktrin itu hanya hamba Tuhan yang harus tahu, atau mereka yang belajar secara khusus atau mahasiswa teologi untuk belajar doktrin keselamatan, eskatologi, dan sebagainya macam. Tidak, semua kita jemaat Tuhan sekalipun kaum awam yang non teologi itu harus belajar tentang doktrin. Doktrin itu kan pengajaran, ya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan agama lain sebenarnya. Kita unik dengan doktrin-doktrin kita, pengajaran kita. Itu satu. Ya, mengapa kita harus belajar tentang doktrin? Saudara, akhir-akhir ini Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu mengikuti YouTube itu sedang digemparkan dengan kembali munculnya pengajaran Sabellianisme atau Sabellius, ya, yang mengatakan bahwa atau yang tidak percaya Tritunggal, tetapi percaya bahwa Yesus adalah manifest dari Bapa, Yesus adalah manifest dari Roh Kudus, dan itu adalah pengajaran Sabellius, ya, atau Sabellianisme. Nah, malam ini saya mengajak kita untuk belajar hal ini, nasib kekal manusia dan jaminan keselamatannya. Bapak Ibu, hal yang terutama kenapa Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri mau menjadi manusia itu karena nasib manusia itu sendiri, saudara. Ya, jadi sekali lagi, mengapa Allah mengambil rupa manusia? Ya, karena Allah sangat sayang sama manusia dan prihatin dengan nasib manusia, nasib kekal manusia. Ya, ini adalah sebuah kebutuhan primer, bukan sekunder. Sekunder itu ya seperti hiburan dan sebagainya macam. Ya, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana harus melawan badai, itu adalah kebutuhan sekunder. Tapi kebutuhan primer itu adalah tentang keselamatan jiwa kita. Ini berbicara tentang kekekalan dan nasib kita di dunia ini, ya. Jadi nasib kekal manusia dan jaminan keselamatan. Sekali lagi, mari kita belajar tentang doktrin tentang keselamatan. Ya, mungkin kalau di mimbar kita nggak bisa interaksi, tetapi dengan seperti ini, kita harapkan sebagai hamba Tuhan kita itu bisa interaksi satu dengan yang lain. Ya, saling tanya, saling sharing pengalaman kita. Karena kalau di mimbar disampaikan, kita otomatis nggak bisa sharing. Tetapi dengan persekutuan doa seperti ini, kita harapkan supaya kita belajar bersama-sama. Saya lanjut. Nah, saya masuk di dalam pengantarnya. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa yang Alkitab katakan tentang nasib kekal kita? Saya meminta salah satu dari kita, mungkin Korenhat ada di sana.
Ya. Saya minta tolong baca Lukas 16, 23 sampai 24 kok. Ini tidak asing lagi sih kasus ini atau peristiwa ini. Dan yang lain, mungkin kalau ada Lausodiana nanti tolong bacakan, tolong carikan atau siapkan Pengkhotbah 12 ayat 14. Ya, Lausodiana ya. Oke, silakan kok. Ya, Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ayat 24, lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Oke, thank you Korena. Mungkin Lausodiana tolong baca, Lausodiana. Lausodiana bilang nggak bisa, katanya. Oh, bisa. Korena bisa minta tolong, Korena sekaligus diborong aja biar Pengkhotbah 12 ayat 14. Khotbah ya. Iya. Khotbah. Khotbah 12. Iya. Ayat 14. Ya, Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Oke. Nah, jadi saudara kita harus sadar, yang pertama tentang nasib kita. Kalau kita membaca tentang Lukas, Bapak Ibu saya nggak akan menjelaskan itu panjang lebar lagi. Itu adalah peristiwa bagaimana Lazarus dan orang kaya, ya. Sedangkan Lazarus berada di pangkuan Abraham, tentunya dia menikmati kesenangan yang luar biasa, ya. Tetapi sebaliknya orang kaya dia mengalami kesakitan di api neraka. Saudara, sampai-sampai dia mengatakan kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus cuman untuk mencelupkan jarinya di air lalu dikasih di lidah si orang kaya supaya dia dahaganya bisa dipuaskan. Itu cuman jari, bayangin saudara. Cuman itu doang dia minta. Tetapi tidak bisa saudara, ada pemisah antara mereka. Jadi artinya apa? Nasib kita adalah kalau bukan neraka maka surga. Ya, kekekalan kita itu adalah kalau bukan neraka maka surga. Pengkhotbah jelas-jelas seorang pengkhotbah mengatakan bahwa segala sesuatu Tuhan akan adili, baik jahat maupun baik. Jadi jelas saudara, nasib kita itu harus diperhatikan. Pernahkah kita merenungkan arti kekal atau selama-lamanya? Bayangin loh, selama-lamanya kekal. Kan kalau di dunia itu abadi, tapi di dunia nggak ada yang abadi. Ya, cuman firman Tuhan. Firman Tuhan abadi dan kekal. Ya. Yang kekal itu adalah di surga ataupun di neraka. Kekal sifatnya. Yang kekal itu adalah Allah. Ya. Jadi selama-lamanya. Jadi kita ini berbeda dengan Allah kekekalannya ya. Allah itu kekal dari mula sampai selama-lamanya. Tetapi manusia itu hanya pas diciptakan, di dunia mati, makan di surga, atau kehidupan selanjutnya dia mengalami kekekalan. Itu bedanya dengan Allah dan manusia. Allah kekekalannya adalah tak terbatas dan tak bermula. Sedangkan manusia, kekekalan manusia adalah ini, ketika diciptakan ada, maka barulah ada yang namanya kekekalan. Kekekalan itu ada dua, kekal di surga maupun di neraka. Jelas kita harus juga setuju bahwa ada neraka dan ada surga. Ya, ganjaran terhadap pelanggaran manusia. Ya. Jadi mari saudara kita renungkan hidup kita. Pernahkah kita merenungkan arti kekal hidup kita? Mau kemana sih hidup kita ini? Mau ke neraka apa ke surga? Seperti itu. Nah, ada yang perlu kita penting harus tahu, fakta-fakta tentang kita sebagai manusia. Ya.
Oke. Oh sorry, aduh kenapa jadi ini? Nah, fakta-fakta tentang manusia dan nasib kekalnya. Yang pertama adalah, setidaknya malam ini kita akan belajar 5 fakta tentang manusia, baik nasib kekalnya maupun jaminan keselamatannya. Nah, yang pertama adalah posisi manusia di hadapan Allah, yaitu kita sedang berada di bawah murka Allah. Ini jelas. Dari awal kejatuhan manusia dalam dosa, maka berdampak dan menyeret seluruh keturunan ke dalam dosa dan keterpisahan dari Sang Pencipta atau Allah. Dosa itu adalah salah sasaran, ya. Sasaran yang diinginkan Allah adalah di tengah-tengah. Itulah hamartia. Hamartia itu salah sasaran, meleset dari apa yang ditentukan oleh Allah. Hamartia, dosa, meleset, ya. Jadi Roma 3:23 kalau kita membaca di sana jelas Saudara, Rasul Paulus mencatat bahwa semua orang itu telah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita terpisah dari Allah, ya. Kemudian Alkitab mencatat bahwa sejak kita dalam kandungan sekalipun itu sudah tercemar oleh dosa, ya. Saya meminta salah seorang, mungkin Bu Yanti boleh minta tolong bacakan Mazmur 51 ayat 7. Halo? Ibu Yanti? Ya. Mazmur? Mazmur pasal 51 ayat 7. Oh, ini Alkitab. Oh. Ya. Bentar. Ini fakta manusia ya, yang sudah jatuh di dalam dosa. Ketemu, Bu? Ya, sebentar. Oke. Mazmur 51 ayat ke-7. Ini ayat populer sih. Oke. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Udah ya? Ya, sekali lagi saya baca. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Bapak Ibu, salah satu alasan orang Kristen mengapa tidak setuju dengan praktek aborsi itu karena bayi yang di dalam kandungan itu sudah memiliki jiwa. Ya. Dia sudah memiliki mind. Ya. Jadi inilah alasan kita. Saya melenceng ke sana. Nah, jadi seseorang yang masih di dalam kandungan sekalipun itu sudah berdosa, sudah tercemar oleh dosa. Ya, dosa warisan yang dinamakan dosa warisan. Jadi berbeda dengan teori yang mengatakan bahwa seorang bayi yang lahir itu suci murni bagaikan kertas kosong, tidak ada coretan. Itu omong kosong. Ya. Kalau kita melihat fakta Alkitab tentang manusia, sejak dalam kandungan sekalipun, manusia itu sudah tercemar oleh dosa. Ini jelas, Saudara. Maka mari sekali lagi kita renungkan nasib kekal kita. Ini posisi kita sedang di bawah murka Allah. Ya, itu fakta pertama. Fakta kedua adalah perbuatan. Nah ini nih, kita masuk lebih dalam nih. Perbuatan baik manusia, baik itu agama, moral, atau amal baiknya, tidak akan bisa menyelamatkan kita dari murka Allah. Why? Kenapa? Satu, karena Allah menuntut kesempurnaan. Ya, nah ayat Matius ini berbicara tentang Yesus dan hukum Taurat. Ya, ini praktek orang Yahudi yang menekankan hukum Taurat supaya mereka bisa sempurna untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi ternyata manusia itu tidak ada seorang pun yang sempurna. Ini jelas, Saudara. Ya, nggak bisa oleh perbuatan kita, oleh orang Yahudi yang melakukan perbuatan baik, amal baik melalui tuntutan hukum Taurat, tidak bisa melepaskan mereka dari murka Allah.
Ya, itu alasan pertama. Yang kedua, alasan kedua, seorang pun manusia tidak ada yang sempurna. Jelas seperti Roma mengatakan bahwa semua manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Roma 20, kalau kita membaca, saudara, saya akan bacakan buat kita dengan cepat saja, karena waktunya biar kita nanti bisa diskusi juga. Ya, Roma 3 ayat 20 dikatakan demikian. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru hukum Tauratlah kita mengenal dosa. Jadi jelas ini saudara, bahwa nggak bisa kita sempurna oleh karena hukum Taurat tersebut. Ya, ini jelas. Alasan, minimal 2 alasan mengapa manusia tidak bisa diselamatkan hanya karena melakukan perbuatan baik. Bayangin saudara, di dalam kehidupan ini bandingannya berapa? Kebaikan apakah kejahatan yang kita lakukan? Setiap kita bangun sampai kita tidur lagi dan besok pagi bangun lagi. Berapa perbandingannya? Kita sudah melakukan kebaikan dibanding kejahatan. Mari kita jawab di hati kita masing-masing. Ya, refleksi di dalam diri kita masing-masing. Ini fakta kedua tentang manusia dan nasib kekalnya. Kita masuk fakta yang selanjutnya. Masih berkaitan dengan perbuatan baik. Nah, yang ini penting saudara. Mengapa perbuatan baik itu tidak bisa karena manusia tidak sempurna? Karena begini, dalilnya adalah Allah yang sempurna tidak dapat mentolerir atau mengkompromi ketidaksempurnaan itu, saudara. Nggak bisa di hadapan Tuhan. Jika demikian, maka surga akan sama menjadi seperti dunia. Nggak ada bedanya. Jadi begini, di surga itu tidak ada cacat celah, sama sekali bersih, tanpa noda dan dosa. Ketika kita di surga, kita memiliki tubuh kemuliaan seperti Yesus Kristus, maka di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada kejahatan, di sana tidak ada dosa. Di sana yang ada sukacita, tetapi berbeda dengan dunia. Kalau kita memakai pola dunia, maka tidak bisa disamakan dengan pola surga. Jadi jelas Allah yang sempurna tidak dapat mentolerir atau mengkompromi ketidaksempurnaan di hadapannya atau di hadiratnya. Karena kenapa? Karena demikian surga tidak ada bedanya dengan dunia. Ini jelas saudara. Surga dan dunia itu berbeda. Gelap dan terang itu tidak bisa disatukan. Ya. Lalu bagaimana saudara? Nasib kita selanjutnya. Kalau demikian, bagaimana kita harus berlaku? Nah, mari kita masuk di dalam fakta yang ketiga tentang manusia dan sekarang jaminan keselamatannya. Kedua ini nasib kekalnya, sekarang jaminan keselamatannya. Nah, fakta tentang manusia dan jaminan keselamatannya. Fakta ketiga. Ini dia, penting saudara. Allah memberikan keselamatan itu kita dapat memperolehnya hanya melalui iman. Sekali lagi, tidak ada andil perbuatan, saudara. Karena kenapa? Sekali lagi, saya secara pribadi, semualah hamba Tuhan, khususnya di GKR lah ya, menekankan kepada kita jemaat bahwa ingat, kita diselamatkan itu tidak atau bukan karena hasil kita sendiri, usaha kita, perbuatan kita, plus, iman plus, tidak. Ya, kalau kemarin Bapak Ibu simak khotbahnya Pak Beni, itu luar biasa sekali. Bahwa kita itu diselamatkan bukan karena iman dan plus. Ya, enggak seperti itu saudara. Allah memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Dan kita memperolehnya melalui iman kepada Yesus Kristus. Hanya karena iman. Ya, Efesus 2 jelas. Di sana ditekankan bahwa bukan karena perbuatan baik kita. Ya, kalau nanti Bapak Ibu baca di Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9, itu sudah jelas. Ya. Nah, Yesus adalah satu-satunya. Mengapa hanya Yesus? Mengapa harus iman kepada Yesus? Karena Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat. Mengapa? Karena dia adalah manusia yang sejati, sekaligus juga Allah yang sejati, saudara. Ya, Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di sana, akulah jalan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus atau melalui aku. Mengapa Yesus demikian rupa bisa berkata sedemikian? Karena memang dia Allah dari sananya. Jadi jelas saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat. Nah, seperti yang saya bilang dari awal tadi bahwa
Allah yang mengambil rupa sebagai manusia bukan lain dan bukan tidak itu karena kasihnya kepada manusia. Ya, kebutuhan primer manusia yaitu tentang nasib kekal atau keselamatannya. Ya. Jadi ini sebenarnya Yesus satu-satunya karena dia adalah manusia yang sejati dan sekaligus Allah yang sejati. Begini saudara, hukum Taurat ataupun perjanjian lama adalah gambaran dari apa yang akan digenapi oleh Tuhan Yesus. Orang Yahudi setiap berdosa, praktek-praktek yang mereka lakukan adalah melakukan penyembelihan domba tanpa celah. Ya. Tetapi itu tidak memuaskan hati Tuhan untuk tidak memurkai manusia. Oleh sebab itu, Yesus atau Allah itu sendiri mengambil rupa manusia. Mengapa harus manusia? Karena manusia yang berdosa. Ya. Tetapi sekaligus juga Allah. Mengapa Allah? Karena kalau bukan Allah, maka tidak ada seorang pun manusia yang sempurna. Itu jelas. Jadi, artinya adalah hanya manusia satu-satunya yang sempurna adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Ibrani mencatat bahwa Yesus itu tidak berdosa. Bukan sama seperti imam-imam kita. Berbeda. Ya. Kitab Ibrani jelas mencatat bahwa Yesus itu adalah manusia tidak berdosa. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek di Ibrani pasal 12 dan selanjutnya. Baca. Di sana jelas saudara, ditekankan bahwa Yesus adalah imam yang sejati, yang berbeda dengan imam yang lain. Imam sejati artinya bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Itu sedih, itu lapar, itu haus, itu menderita, mendapatkan pencobaan, dan sebagainya. Tetapi imam sejati yang kita peroleh itu tidak berdosa. Itu menarik, itu jelas. Ya. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk kita selamat. Karena dia adalah manusia yang sejati. Kalau bukan manusia, maka tidak bisa terjadi pengorbanan ini. Ya, mengapa harus manusia? Karena harus bisa mati. Kalau hanya Allah saja, maka manusia itu tidak bisa mati. Ya, sekali lagi, mengapa manusia? Supaya bisa mati. Mengapa bukan hanya Allah? Karena kalau hanya Allah saja, maka tidak bisa mati. Jadi harus dua-duanya. Allah dan manusia. Ya, sejati 100%. Ya, begitu ya Bapak Ibu ya. Ini jelas kita harus sepakat dulu sampai di sini. Nah, karena manusialah yang berdosa, sehingga manusia juga yang harus melakukannya. Dan Allah juga yang harus melakukannya. Karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Ya, jadi begini. Seperti yang saya bilang tadi bahwa hanya Allah, karena Allah lah yang sempurna. Mengapa dia harus menjadi manusia? Karena kalau Allah saja nggak bisa mati. Bapak Ibu, ingat bahwa Yesus mati bukan di tangan orang Yahudi. Tetapi karena Allah atau Yesus sendiri menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Ke dalam tanganmu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jelas, Yesus nggak bisa mati kalau nggak menyerahkan nyawanya sendiri. Ya, jadi Yesus adalah domba Paskah yang sempurna untuk melepaskan kita dari murka Allah. Ya, ini harus kita sepakat. Itu fakta ketiga tentang keselamatan atau jaminan keselamatan manusia. Fakta yang keempat, tadi kita bilang nggak menyinggung perbuatan. Nah, sekarang berbicara tentang perbuatan sih. Bagaimana sih andil perbuatan terhadap orang percaya? Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa itu tidak ada unsur perbuatan. Ya, nah ada 3 unsur di dalam percaya Bapak Ibu. Unsur pertama adalah unsur iman yang berhubungan dengan isi atau konten. Nah begini, konten ini maksudnya apa sih yang kita percaya gitu loh. Jangan sampai kita seperti kadrun, maaf ya saya pakai penggunaan kata ini. Artinya bahwa kita percaya aja tanpa harus melihat ataupun mengerti. Dan percayalah bahwa ketika kita mengerti itu Tuhan yang terlebih dahulu mengubahkan hati kita untuk mengerti. Jadi unsur iman yang berhubungan dengan isi atau konten, apa yang kita ketahui dan dipercayai seseorang, ini akan menjadi komplit. Ya. Kemudian unsur iman yang berhubungan dengan kehendak. Nah, iman kita, kehendak kita melalui iman yang Tuhan berikan itu diubahkan. Will kita itu menjadi dirubah menjadi menerima Yesus. Oleh sebab itu di dalam pengajaran Calvinis, poin kelima,
anugerah yang tidak dapat ditolak. Nah, ini tentang unsur iman yang mengubah kehendak. Jadi, Bapak Ibu, mengapa kita nggak bisa menolak anugerah Allah itu? Karena Tuhan telah merubah kehendak kita supaya kita menerimanya. Lalu, unsur iman kita menyadarkan diri sepenuhnya. Kita sandarkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Ya, kita perlihatkan melalui apa? Tindakan dan pertobatan kita untuk mempercayai diri kepada Allah. Ini jelas, saudara, bahwa ketiga ini berhubungan. Ya. Lalu bagaimana? Di mana andil perbuatan di sini? Bagaimana kita sebagai orang percaya? Karena ini ada ekstrim di dalam kalangan-kalangan Kristen, saudara. Berkata begini bahwa, ya udah kan saya selamat bukan karena perbuatan saya. Ya sudah, ngapain saya berbuat baik? Ya kan? Kan seperti itu. Ekstrim kedua, yang saya bilang tadi plus-plus, iman dan plus-plus. Ya, bukan seperti itu, saudara. Tapi bagaimana? Bagaimana perjalanan perbuatan dan iman? Seperti ini. Ya, iman plus perbuatan sama dengan keselamatan itu omong kosong. Ya, itu kesalahan besar. Tetapi yang benar adalah iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Perbuatan pasti tumbuh dari iman yang sejati. Ya, jadi jelas, saudara, bahwa iman kita mendapatkan keselamatan, dan keselamatan kita itu pasti kita memiliki perbuatan, karena memang itulah rencana Allah dari semula bagi manusia. Ya, saya ngomong dulu ya Bapak Ibu, nanti kita sharing setelah itu. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi perbuatan kita itu merupakan hasil dari iman yang sejati. Jadi jangan juga berpikir bahwa ketika kita sudah selamat kita tidak berbuat baik lagi. Bukan. Bukan seperti itu pemikirannya Bapak. Tetapi ketika kita selamat, iman yang sejati itu akan timbul. Perbuatan kita akan timbul dari iman kita yang sejati kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi ini ya, iman sama dengan keselamatan plus perbuatan. Bukan keselamatan plus perbuatan. Ya, enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Atau bukan iman plus perbuatan baru keselamatan. Tidak seperti itu. Itu kesalahan. Itu kesalahan logis besar. Tetapi iman sama dengan keselamatan dan tambah perbuatan kita. Jangan lupa ketika kita sudah diselamatkan, maka itu artinya kita dikembalikan oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Ya. Next, fakta tentang manusia dan jaminan keselamatannya. Ini fakta yang kelima. Ini ayat pamungkas kita, tentang pamungkas kita. Terakhir ya, keselamatan diperoleh saat ini. Saat kita hidup, saudara. Ya, yaitu saat seseorang bertobat dan menaruh imannya kepada Kristus. Jadi begini Bapak Ibu, ada juga banyak orang tua, saya ini banyak pengalaman juga di kampung saya begitu. Udahlah nanti aja lah terima Yesus, atau juga masih sehat kok. Ya udahlah nanti pas menjelang ajal terima Yesus. Jangan saudara, kita nggak tahu kapan kita mau mati, kita nggak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Jadi renungkan nasib kekal kita. Putuskan sekarang, bukan nanti. Putuskan sekarang bahwa kita harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Barulah kita menerima jaminan keselamatan itu. Kita harus beriman kepada Yesus. Ketika ada hamba Tuhan menyampaikan Injil, maka mari kita buka hati. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bukan nanti. Bukan nanti kita bilang, ya udahlah nantilah, masih banyak waktu kok. Masih panjang kok dunia saya. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Itu salah. Ya. Jadi mari renungkan. Nah kedua, sering sekali juga orang percaya ketika ditanya saudara, kamu yakin gak selamat? Ragu-ragu. Aduh, selamat gak ya? Ini merupakan pertanyaan besar bagi kita saudara. Apakah saudara benar-benar yakin selamat? Ya. Karena ada dua golongan. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu bisa hilang, dan ada yang mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Dan masing-masing ada dalilnya. Nah ini menarik. Sekarang nanti kita akan diskusi, saya akan jawab dulu. Apa saudara benar-benar yakin selamat? Ini pertanyaan pamungkas bagi kita. Ya, nanti kita diskusi pas sharing. Bapak Ibu ya.
Nah, mari kita lihat ayat terakhir kita. Yohanes 5 ayat 24. Saya minta salah seorang untuk bacakan. Mungkin Bu Tres, tolong bacakan Bu Tres. Apakah ada Bu Tres di sana? Halo? Oke. Apakah ada? Bu Step bisa minta tolong, Bu Step? Bu Step? Ya. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji Tuhan. Ya. Itu adalah jaminan yang sangat luar biasa dari guru kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, putuskan sekarang Bapak Ibu. Ya, meskipun saya percaya kita semua udah terima Yesus, tetapi kadang-kadang kita ragu. Nah, ini statementnya. Seseorang yang menyangkal kepastian keselamatan, ia menolak iman Kristen. Ya, jadi jangan kalau ditanya, yakin selamat nggak? Ragu-ragu. Wah, itu namanya bukan Kristen sejati, saudara. Ya, jadi mari yakinkan diri saudara bahwa kita sudah pindah tempat. Karena kenapa? Kita sudah menerima Yesus Kristus. Tadi seperti ayat Yohanes 5 ayat 24 ini dikatakan kita sudah pindah dari maut ke hidup yang kekal. Luar biasa bukan? Itu Tuhan Yesus sendiri loh yang bilang. Ya. Nah, aplikasi dan kesimpulan buat kita saudara, untuk kita renungkan bersama-sama ya tentang 5 fakta nasib kekal dan keselamatan manusia malam hari ini. Ya, keselamatan yang ini ya. Keselamatan adalah karya Allah, maka keselamatan itu tidak akan pernah gugur atau hilang. Ya, nanti kita akan bahas bersama ya. Nah, kesimpulan atau aplikasinya adalah yang pertama ini ya. Keselamatan yang kita peroleh murni adalah pemberian Allah semata. Ya, itu pure dari Allah ya. Merciful dan grace. Mercy itu adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak. Grace adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang tidak layak. Tetapi merciful adalah apa yang kita harus layak terima dan Tuhan tidak berikan, yaitu hukuman kekal. Ya, sebenarnya kita nggak layak menerima anugerah Tuhan atau keselamatan ini. Karena memang kita berdosa, tetapi Tuhan berikan. Itu yang dinamakan grace. Tetapi mercy, seharusnya apa yang kita harus terima, tetapi Tuhan tidak berikan. Itu karena belas kasihan Tuhan. Ya. Kedua adalah keselamatan yang kita peroleh membuat kita bermegah di dalam Kristus. Bermegah dalam apa? Yaitu kita lepas dari ikatan dosa. Dari kuasa dosa yang merongrong hidup kita. Kita lepas dari murka Allah. Status kita berbeda. Kita sudah di luar atau tidak lagi di bawah murka Allah. Ya, jadi pantaslah kita bermegah karena kita tahu bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita percaya kita akan bersama-sama dengan Dia di tempatnya yang kekal, yaitu di surga. Menikmati persekutuan bersama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ya, Allah Tritunggal yang menyelamatkan kita. Percaya bahwa keselamatan kita dapatkan itu melalui karya Allah Tritunggal, ya, bukan siapa-siapa dan bukan Allah yang lain. Ya, ketiga adalah ini penting bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya. Keselamatan yang kita peroleh membuat kita untuk bersaksi tentang kasih Tuhan yang sangat besar dan peduli terhadap nasib kekal manusia. Begini saudara, Allah saja di dalam kemuliaannya peduli terhadap nasib kita. Bagaimana kita sebagai manusia, sesama manusia. Ya. Karena disinilah wujud kasih itu, saudara. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, hukum yang terutama dan utama, mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi manusia. Dan merealisasikannya begini, yaitu kita harus bersaksi tentang kasih Tuhan. Bahwa Allah orang Kristen adalah Allah satu-satunya yang mau menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa?
Karena memang dia mengasihi manusia. Dari awal sejak penciptaan aja, kita bisa berpikir, ngapain Allah menciptakan manusia? Buat apa? Gitu loh. Ya, tetapi tidak, karena memang Allah mengasihi manusia. Dia menciptakan manusia itu serupa dengan gambarnya sendiri. Dan kita melihat ketika manusia melanggar, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan mengambil alih kembali kepunyaannya. Tuhan, semoga perenungan malam hari ini, ya, refleksi teologis tentang doktrin keselamatan ini, kita bisa diubahkan, saudara. Kita bisa meyakinkan keselamatan kita di hadapan Allah. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita percaya bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah Tritunggal di surga. Ya, mari kita bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi orang Kristen itu harus menjadi garam dan terang bagi dunia, yaitu kesaksian hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.